Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Laisa. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang aplikasi Open Camera. Gimana cara settingnya dan cara penggunaannya untuk meningkatkan kualitas video. Oke, di video sebelumnya aku udah sempet bahas juga kan beberapa aplikasi yang wajib aku pakai untuk nge-YouTube. Dan di video itu juga aku udah ngebahas beberapa aplikasi yang aku gunakan untuk meningkatkan kualitas videonya aku. Nah, salah satu aplikasinya adalah aplikasi Open Camera. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton video itu, kalian bisa cek videonya aku di sini. Oke, sebelum proses pengambilan video atau proses untuk nge-record video, pastinya ada beberapa pengaturan atau settingan yang perlu kita perhatikan agar video yang kita hasilkan itu bisa lebih maksimal. Nah, untuk pengaturan atau settingan di aplikasi Open Camera sendiri sebenarnya nggak ada kayak formula atau rumus khususnya sendiri sih. Ini murni berdasarkan pengalaman aku aja yang akan aku share ke teman-teman semua, berdasarkan apa yang aku lakukan di saat aku nge-record video. Oke, hal yang pertama yang kita lakukan adalah pengaturan format video. Caranya teman-teman langsung aja buka aplikasi Open Cameranya, pilih settingan Open Camera, terus kalian pilih video setting. Nah, hal yang pertama yang perlu kita atur adalah resolusi video dan aspek rasionya. Di sini aku pilih yang Full HD dengan resolusi video 1920 dikali 1080 dan aspek rasionya 16:9. Atau buat teman-teman yang hanya support di HD biasa, kalian bisa pilih yang 1280 dikali 720. Settingan ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kemampuan dari HP kalian. Untuk pengaturan format video, kalian pilih yang MP4. Kalau di Open Camera sendiri istilahnya itu adalah MP4 H264 supaya hasil video setelah kita record itu ekstensi filenya itu dalam format MP4 atau MP4. Untuk pengaturan selanjutnya adalah pengaturan maksimal durasi video yang akan kita ambil. Untuk di Open Camera sendiri, kalian bisa pilih yang maximum duration of video. Pengaturan ini perlu kita atur supaya durasi video yang kita ambil itu tidak terputus atau tidak terpotong. Jadi kalian bisa pilih yang unlimited atau tanpa batas. Lanjut, untuk pengaturan selanjutnya adalah pengaturan bitrate. Semakin tinggi bitrate yang kita pilih, maka semakin besar juga file yang akan kita hasilkan. Nah, karena nggak semua HP support dengan pengaturan bitrate ini, jadi di sini aku pilih yang default aja. Nah, setelah kita mengatur bitrate, selanjutnya kita akan atur frame rate-nya. Semakin tinggi frame rate yang kita atur, maka semakin halus juga video yang akan kita hasilkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja yang mana. Di sini aku pilih yang 30 fps aja. Untuk pengaturan ini kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan dari HP kalian. Nah, untuk pengaturan selanjutnya yang penting juga untuk kalian atur adalah pengaturan audio. Nah, untuk di bagian record audionya itu jangan lupa kalian aktifkan. Terus untuk di bagian audio source-nya itu kalian bisa pilih. Misalkan kalian nge-record videonya itu tanpa menggunakan mic, kalian bisa pilih yang camcorder. Atau kalau misalkan kalian nge-recordnya itu menggunakan mic tambahan, kalian bisa pilih yang external mic atau mix eksternal. Oke, setelah kita setting format video dan audionya, hal selanjutnya yang perlu kita setting adalah beberapa fitur penting yang perlu kita tampilkan di layar monitor dari aplikasi Open Camera ini. Fungsinya adalah ketika kita mengambil gambar atau syuting, fitur-fitur penting tadi bisa tampil di layar monitor kita. Jadi bisa memudahkan kita di saat proses pengambilan gambar. Nah, untuk menampilkan fitur-fitur tersebut di layar monitor dari HP kita, yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke bagian kamera preview. Nah, untuk fitur pertama yang perlu kita tampilkan adalah show angle line. Nah, fitur ini perlu kita tampilkan untuk mengatur agar kamera kita di saat proses pengambilan gambar tidak miring. Nah, kalau posisi HP kita udah lurus, tidak miring, nanti di bagian indikator line-nya itu akan berwarna hijau seperti ini. Nah, untuk
Fitur selanjutnya yang perlu kita tampilkan adalah show baterai. Nah, fitur ini juga perlu kita aktifkan supaya kita bisa mengetahui kira-kira limit atau indikator persentase dari baterai HP kita itu bisa langsung kelihatan di layar monitor HP kita di saat proses pengambilan gambar. Nah, untuk fitur selanjutnya yang perlu kita tampilkan adalah show time. Nah, fitur ini juga perlu kita on-kan supaya kita bisa mengetahui kira-kira udah berapa lama sih aku nge-record video, berapa detiknya, berapa menitnya, itu bisa langsung kelihatan di layar monitor HP kita seperti ini. Oke, untuk fitur selanjutnya yang perlu kita tampilkan adalah show free memory. Nah, fitur ini juga perlu kita aktifkan supaya kita bisa mengetahui berapa sisa storage atau penyimpanan dari HP kita bisa kelihatan gitu, udah full atau belum, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ada show audio level meter. Nah, pastinya penting banget untuk kalian aktifkan fitur ini supaya kita bisa mengetahui audio yang kita record itu udah masuk atau belum. Nah, jadi ketika ada audio yang masuk, nanti akan muncul indikator berupa grafik gitu di layar monitor HP kita seperti ini. Tes, halo, tes, halo, halo. Oke, untuk pengaturan selanjutnya yang nggak kalah pentingnya juga adalah on-screen GUI. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita on-kan di sini adalah Show Auto White Balance Lock Icon. Nah, fitur ini juga perlu kita on-kan supaya white balance-nya itu nggak berubah-ubah. Jadi dengan kita menampilkan fitur ini di layar monitor HP kita, kita jadi lebih mudah untuk nge-lock atau mengunci white balance-nya. Oke, untuk settingan selanjutnya ada Show Auto Exposure Lock Icon. Nah, fitur ini juga perlu kalian aktifkan karena menurut aku settingan ini adalah salah satu settingan yang paling penting karena seperti yang kalian tahu di saat kita nge-record video pakai HP, ketika kita mengambil gambar itu biasanya auto exposure-nya itu nggak bagus, warnanya tuh sering berubah-ubah gitu. Kadang warnanya gelap, kadang terang, jadi cahayanya itu nggak stabil. Nah, jadi dengan kita mengaktifkan fitur ini, hasil video yang kita hasilkan itu jadi lebih halus dan cahayanya itu tetap stabil. Oke, yang terakhir pada saat proses pengambilan gambar atau proses nge-record video, jangan lupa kalian setting dulu di bagian autofokusnya. Caranya kalian klik bagian icon titik 3. Nah, terus kalian lock atau kalian kunci autofokusnya di bagian icon gembok itu. Nah, supaya pada saat kalian lagi nge-record videonya itu bisa fokus ke bagian objeknya. Nah, selanjutnya yang kalian perlu atur juga atau kalian lock juga itu bagian auto exposure-nya dan white balance-nya juga kalian lock. Oke guys, jadi segini aja tipsnya dari aku. Insya Allah dengan kalian setting kameranya seperti ini, hasil video yang kalian dapatkan itu akan jauh lebih bagus dan gambarnya jauh lebih jernih walaupun modalnya cuma pakai HP doang. So, selamat mencoba. Thank you so much for watching and see you guys on my next video. Bye guys!